Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Gizi Bencana, yaitu Ibu Irma SKM MKes yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 10 dari kelas D. Dalam Zoom kali ini, kami akan membahas tentang manajemen respon gizi bencana gempa di Provinsi Sanubari. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Waude Jumirizkyani selaku pemateri pertama. Nah, langkah 1 yaitu pertemuan koordinasi subklaster gizi. Tujuannya yaitu memastikan seluruh mitra subklaster gizi memahami prioritas dan langkah dalam respon gizi tangkap darurat di pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan di antara semua pihak yang terlibat sehingga memiliki pemahaman mengenai prioritas dan langkah-langkah operasional yang perlu menangani masalah gizi tersebut. Kemudian pertemuan identifikasi mitra subklaster gizi, yaitu mitra-mitra yang berperan meliputi tim gerak cepat gizi Kemenkes, LSM seperti Aksi Cepat Tepat, dan BSM Umat, Persagi, Universitas Sanubari Jaya, Dompet Bencana, dan media massa lokal. Kemudian kedua yaitu agenda pertemuan. Nah, dalam agenda pertemuan yaitu melakukan analisis situasi dan status gizi sebelum bencana. Maksudnya mengacu pada profil Provinsi Sanubari seperti tingginya kasus gizi buruk dan akses terbatas ke air bersih di daerah terpencil. Kemudian yaitu pembahasan respon awal dan rencana pengkajian dampak bencana. Kemudian menentukan kebutuhan dan kontribusi dari tiap mitra, misalnya Aksi Cepat Tepat menyediakan konselor ASI, kemudian BSM Umat menyediakan bahan PASI, dan Universitas Sanubari Jaya memiliki stok bahan makanan anak. Kemudian ketiga yaitu sosialisasi undangan pertemuan. Nah, undangan disebarkan ke seluruh mitra subklaster dengan rincian peran yang diharapkan dari masing-masing pihak dalam mendukung respon gizi. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua kepadanya. Saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Adela Nurdin sebagai pemateri kedua yang membahas mengenai pelaksanaan pertemuan. Jadi yang pertama identifikasi dan pemetaan sumber daya. Pemetakan wilayah kerja dan sumber daya yang tersedia dari tiap mitra. Misalnya dompet bencana memiliki relawan untuk surveillance gizi, sementara BSM Umat dapat mendukung dapur empasi. Kemudian yang kedua, rencana respon gizi. Penyusunan rencana yang meliputi distribusi PMT, konseling ASI, dan layanan gizi bagi kelompok rentan, yaitu ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas. Kemudian pemantauan dan evaluasi, penentuan frekuensi monitoring dan mekanisme pelaporan oleh subcluster. Kemudian jadwal pertemuan selanjutnya, yaitu kesepakatan untuk pertemuan koordinasi berkala demi kelancaran respon tanggap darurat. Kemudian langkah yang akan dilakukan yaitu langkah kedua, kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Tujuan kajiannya mengidentifikasi dampak bencana terhadap kelompok rentan dan status gizi masyarakat di Provinsi Sanubari. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk menyusun rencana intervensi yang efektif. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Nurul Aryani. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan tahapan kajian. Yang pertama itu ada analisis data prabencana dan penilaian awal. Data prabencana menunjukkan tingginya angka stunting, rendahnya angka ASI eksklusif sekitar 20%, dan akses terbatas ke fasilitas kesehatan dengan rasio dokter hanya 0,03 per 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sanubari rentan terhadap malnutrisi, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dan tahapan yang kedua ada Rapid Health Assessment atau RHA Gizi. Tim Gerak Cepat Gizi dan mitra lainnya melaksanakan RHA untuk mengetahui sebaran dan jumlah kelompok rentan yang terdampak. RHA ini juga mengidentifikasi kebutuhan prioritas seperti PMT untuk balita, ibu hamil, dan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di pengungsian. Kemudian yang ketiga ada penapisan balita dan ibu hamil. Segera dilakukan penapisan menggunakan pita lila dan alat antropometri pada balita dan ibu hamil. Data ini diperlukan untuk mendeteksi masalah gizi akut dan segera memberikan perawatan di wilayah pengungsian. Untuk tahapan keempat ada kajian multisektor, berkolaborasi dengan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan logistik untuk memahami situasi secara menyeluruh. Hasil kajian ini akan membantu dalam menentukan rencana distribusi PMT dan memastikan sanitasi yang memadai di tempat pengungsian. Dan tahapan yang terakhir ada survei cepat gizi. Setelah situasi lebih stabil, survei ini akan dilakukan untuk mengetahui dampak jangka panjang terhadap status gizi masyarakat yang terdampak serta menjadi dasar perencanaan intervensi jangka panjang. Selanjutnya langkah ketiga, perencanaan intervensi pemberian makan bayi dan anak PMBA untuk menghadapi dampak gempa di Provinsi Sanubari dengan mempertimbangkan kondisi yang telah dijelaskan dalam lembar kasus. Untuk materi ini akan saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Makfira Malia. Di sini saya akan membawakan materi perencanaan intervensi pemberian makanan bayi dan anak PMBA di Provinsi Sanubari. Yang pertama ada analisis situasi. Adapun situasi yang dianalisis, yang pertama ada dampak bencana. Gempa 7,2 skala Richter telah mempengaruhi akses terhadap makanan, layanan kesehatan, dan air bersih, terutama di daerah terpencil seperti Desa Javita. Yang kedua, status gizi. Tingginya angka gizi buruk dan stunting pada anak dengan hanya 20% ibu yang memberikan ASI eksklusif. Kasus seperti Sudarto yang berusia 6 bulan dengan berat 3,4 kg menunjukkan kebutuhan mendesak untuk intervensi. Yang ketiga, kendala akses. Banyak daerah sulit dijangkau sehingga data akurat mengenai situasi gizi sulit didapatkan. Yang kedua, kegiatan pokok intervensi. Kegiatan yang pertama itu penyediaan makanan bergizi, distribusi makanan, didistribusikan paket makanan bergizi, termasuk makanan pendamping ASI yang sesuai untuk bayi dan anak usia 6-23 bulan di daerah terdampak. Selanjutnya, pengadaan makanan lokal. Kerjasama dengan pemasak lokal untuk memastikan ketersediaan bahan makanan bergizi dan terjangkau. Yang kegiatan yang kedua, konseling pemberian makan bayi dan anak, pelatihan tenaga kesehatan, pelatih tenaga kesehatan dan kadar gizi untuk memberikan konseling tentang pentingnya ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping yang tepat. Sesi edukasi. Selenggarakan sesi edukasi di posyandu dan tempat layanan kesehatan untuk ibu tentang gizi dan menyusui.
Kegiatan yang ketiga yaitu akses ke ruang ramah ibu dan anak. Fasilitas ruang ramah. Didirikan ruang ramah ibu dan anak di puskesmas dan lokasi strategis lainnya untuk memberikan tempat nyaman bagi ibu menyusui dan memberi makan anak. Kegiatan sosialisasi. Adakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan menyusui. Kegiatan yang terakhir yaitu koordinasi dan dukungan sektor terkait. Forum koordinasi. Bentuk forum koordinasi antara pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat untuk memastikan intervensi yang terintegrasi dan efektif. Penggalangan dukungan. Galang dukungan dari sektor swasta dan donor untuk memperkuat program PMBA. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Miskat Nurfadila, yaitu yang ketiga, sumber daya yang diperlukan. Sumber daya manusia, tenaga kesehatan, ahli gizi, dan relawan untuk pelaksanaan intervensi. Adapun bahan makanan yaitu pengadaan dan distribusi makanan bergizi dari pemasok lokal. Kemudian dana, penggalangan dana dari pemerintah dan LSM untuk mendukung kegiatan. Yang terakhir ada logistik, transportasi untuk distribusi makanan ke daerah terpencil, serta perbaikan akses jalan jika memungkinkan. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Pemantauan rutin. Lakukan pemantauan berkala untuk menilai kemajuan intervensi seperti jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan akses terhadap makanan bergizi. Selanjutnya ada evaluasi dampak. Setelah periode tertentu, lakukan evaluasi untuk menilai dampak program terhadap status gizi bayi dan anak, serta kepuasan ibu terhadap layanan yang diberikan. Yang kelima, ada penanganan krisis air bersih. Akses air bersih yaitu berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menyediakan akses air bersih di daerah terdampak, mengingat kendala akses air bersih yang dapat mempengaruhi kesehatan dan gizi. Dengan perencanaan intervensi ini diharapkan dapat mengatasi masalah gizi yang dihadapi bayi dan anak di Provinsi Sanubari pasca gempa, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi ibu dan keluarga. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.